Elshinta News and Talk. Gelombang PHK yang terjadi di sejumlah industri Jawa Tengah menjadi perhatian serius bagi pekerja. Data sementara mencatat sekitar 1.472 buruh dari 2 perusahaan garmen di Semarang dan Jepara terdampak akibat kondisi industri yang tengah menghadapi tekanan. Situasi ini menjadi catatan penting untuk melihat bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah saat ini, terutama terkait ancaman meluasnya PHK, perlindungan hak pekerja, serta langkah yang perlu dilakukan agar industri tetap berjalan tanpa mengorbankan buruh. Bagaimana Serikat Pekerja mencermati kondisi ini, sejauh mana dampaknya terhadap pekerja di Jawa Tengah, dan apa langkah yang perlu dilakukan pemerintah maupun perusahaan? Kami akan berbincang selengkapnya bersama Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Jawa Tengah, Lukmanul Hakim. Elshinta News and Talk. Selamat sore Pak Lukman. Sore Mbak. Iya, Pak Lukman, ini kemarin juga sedang ramai ya kabar terkait dengan PHK di Jawa Tengah. Di Jepara sendiri juga kabarnya juga terdapat PHK, Pak. Katanya juga kalau berita yang kami dengar, ini investornya juga rugi ya kabarnya. Ada kerugian dari perusahaan tersebut. Lantas mengakibatkan banyaknya PHK yang terjadi. Melihat kondisi yang seperti ini, bagaimana Pak dari Serikat Pekerja sendiri? Baik, tentunya dari kita Serikat Pekerja yang memiliki fungsi bagaimana mengadvokasi, membela kesejahteraan pekerja buruh serta dengan keluarga, mendengar kabar di Jawa Tengah yang sebenarnya dari trauma-trauma PHK yang sebelumnya selalu mengancam di Jawa Tengah ini menjadikan trauma bagi kawan-kawan pekerja buruh bahwa di Jawa Tengah yang notabene upahnya itu masih rendah, tapi ancaman PHK-nya juga cukup tinggi. Sepanjang tahun 2025, Jawa Tengah juga mencatatkan PHK paling tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lain. Sehingga dalam hal terjadinya PHK ini perlu langkah yang memang konkret yang dilakukan. Kita selalu menyampaikan kepada pemerintah untuk membuat satu seperti lembaga di bawah Dinas Tenaga Kerja, apakah itu lembaga terkait mitigasi untuk melakukan langkah mitigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi. Tentunya yang dimana di Semarang itu ada beberapa jenis industri yang sektor di tingkatan padat karya, kawan-kawan di PSL, tekstil terutama garmen dan yang lain itu ancaman PHK-nya cukup tinggi. Sehingga bisa dilakukan pemetaan awal mana yang masuk dalam zona kuning, mana yang masuk zona merah, mana yang masuk dalam zona hijau. Tentu zona kuning ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk melakukan langkah awal. Bagaimana mitigasi dilakukan pencegahan. Kalau kita kemarin dapat pernyataan di beberapa media, itu ada beberapa yang memang tidak sinkron, sehingga langkah awal yang dilakukan adalah dari penutupan perusahaan ini apa? Perlu keterbukaan daripada pengusaha itu sendiri. Karena yang disampaikan oleh pengusahanya itu merugi karena tidak tercapai atau tidak ada order gitu kan yang diterima di Jepara. Sedangkan dari pemerintah Dinas Tenaga Kerja Jepara menyampaikan bahwa di situ tidak tercapai tentang target. Sehingga ini menjadi case yang berbeda ketika itu tidak ada order, berbeda dengan case-nya ketika tidak mencapai target. Kalau tidak mencapai target di situ berarti ada SDM yang tidak tercapai, kemudian produktivitas dari pekerja itu sendiri belum tercapai gitu kan. Sehingga pemerintah itu bisa melakukan identifikasi apa yang mesti dilakukan agar terhindar. Kalau case-nya memang itu karena SDM, tentu langkah-langkah itu bisa diantisipasi dari awal. Kalau case yang terkait dengan ancaman PHK yang di Semarang atau di PT Victoria Apparel ini bagaimana Pak Lukman? Ya makanya itu yang menjadi kita informasi katanya dengan penutupan, rencana penutupan ya, yang kemudian berakibat kehilangan pekerjaan dari kawan Victoria dan juga di Sambuan Jepara. Ini menjadi perhatian bagi kita semuanya bahwa ancaman PHK itu di Jawa Tengah masih cukup tinggi yang kami sebutkan tadi. Nah, untuk itu makanya perlu kerja ekstraordinari lah daripada pemerintah Jawa Tengah untuk mengidentifikasi. Karena
pengalaman di setahun sebelumnya itu Jawa Tengah sudah mencatatkan rekor PHK paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Artinya pemerintah dengan Serikat Pekerja dan Pengusaha harus melakukan langkah ekstraordinari, tidak yang biasa-biasa saja gitu kan. Ternyata kalau kita bawa tahun 2026 yang belum memasuki bulan pengupahan bulan Juli, di pertengahan ini sudah terjadi PHK dan ancamannya ribuan lagi. Ribuan orang kehilangan mata pencarian, ancaman yang akan diterima, ribuan orang akan kehilangan secara ekonomi, tentunya nanti akan masuk dalam barisan bahwa itu kelas menengah ke bawah yang kita tidak sesuai dengan apa yang menjadikan janji daripada pemerintah tentunya, atau semangat daripada pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dari tingkatan nasional sampai tingkatan provinsi dan kabupaten kota. Adanya PHK ini justru akan memperpanjang tentang angka-angka kemiskinan baru ketika nanti pelapangan pekerjaan yang disediakan di tiap kabupaten kota dan Jawa Tengah itu belum memadai atau menampung dari kawan-kawan yang ter-PHK. Baik, gitu, Mbak. Ada juga pertanyaan, saya bacakan dulu ya Pak ya, dari Pak Rian mengatakan seperti ini. Memangnya ada apa sih Pak dengan siklus investasi di Jawa Tengah sendiri? Apakah memang sudah tidak aman nih menjadi kota tujuan bagi para pekerja? Dari Pak Rian, Pak Lukman. Kalau siklus investasi, Jawa Tengah selalu menyampaikan bahwa secara keamanan investasi itu masih aman di Jawa Tengah. Cuman memang kalau kita melihat kondisi siklus investasi yang agak kurang baik-baik saja, itu tidak hanya di Jawa Tengah, adalah di sektor tekstil dan garmen. Itu tidak hanya di Jawa Tengah sebenarnya. Tekstil garmen yang di Jawa Barat, tekstil garmen di Jawa Timur, tapi mayoritas sektor industri yang ada di Jawa Tengah, apalagi Kabupaten Semarang ya, Kota Semarang di Lami Citra itu hampir mayoritas sektornya adalah TGSL. Kabupaten Semarang juga mayoritas 80% itu di sektor tekstil garmen. Dan itu industri-industri yang investasi yang masuk di Jawa Tengah rata-rata adalah di sektor padat karya. Sehingga di situ angka terkait PHK tinggi di Jawa Tengah memungkinkan. Apakah tidak baik di Jawa Tengahnya? Saya kira enggak. Tidak baiknya adalah di sektor industri tekstil dan gitu loh. Makanya dalam Menteri Perdagangan yang munculnya peraturan perdagangan yang kemarin itu dari Serikat Pekerja meminta ada perubahan terkait barang impor masuk ke Indonesia itu yang mengakibatkan daya saing daripada industri tekstil lokal itu terancam dari barang-barang yang dari negara sebelah. Ada juga pertanyaan lanjutan dari Bu Vivi mengatakan seperti ini. Lantas kalau misalkan bagi para pekerja yang mau terjun nih ke dunia tekstil dan garmen, artinya kalau di Jawa Tengah harus angkat tangan Pak, ataupun pindah ke kota lain nih, jangan ke Jawa Tengah sendiri. Bagaimana komentarnya Pak Lukman? Kalau kota lain sebenarnya tujuan dari Jawa Tengah kenapa dipilih daripada sektor TGSL ya, sektor garmen dan tekstil itu memilih investasi di Jawa Tengah karena yang ditawarkan dari pemerintah upahnya yang kompetitif gitu kan. Upahnya kalau dikatakan dari kawan-kawan serikat pekerja adalah upahnya yang murah dan itu dipilih tujuan daripada investasi. Kalau mereka memilih keluar daripada Jawa Tengah tentunya di sektor padat karya ini akan berat dan hampir mayoritas juga kita melihat dan mengamati sektor investasi yang masuk ke Indonesia dari sektor garmen tekstil itu pindahan dari Jawa Barat. Itu bukan baru atau investor baru yang masuk ke Indonesia. Ketika dia menutup perusahaan untuk melakukan perpindahan ke Jawa Tengah dengan mengejar upah, ternyata juga PHK atau kerugian itu tidak bisa dihindarkan. Nah, faktor kerugian daripada sektor garmen tekstil kita mengamati bukan pada posisi upahnya yang diterima oleh kawan-kawan pekerja gitu loh. Tapi justru dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Bagaimana tentang perindak gitu kan, peraturan Menteri Perdagangan, bagaimana tentang ekspor impor dari tekstil dan garmen itu sendiri. Bagaimana tentang ekspor untuk pengiriman produk ke
beberapa negara memang ada beberapa, kalau kita mengamati di sektor TGSL itu ada keterkaitan dengan kondisi geopolitik secara dunia, di mana hampir semuanya produk yang dibikin secara garment dan tekstil itu adalah ke beberapa negara di Eropa atau negara yang mengalami konflik atau perang itu, sehingga menghambat untuk pengirimannya ke sana. Hampir mayoritas. Yang kemudian adalah ketersediaan bahan baku yang dia butuhkan. Nah, jadi karena tidak ada bahan baku di sektor TGSL, karena ini adalah sektornya padat karya, hanya menunggu keterlambatan dari beberapa hari, dari keterlambatan material itu akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Karena jumlah pekerjanya yang begitu besar. Baik, itu Mbak. Lantas kalau dari FSP-AMI sendiri Pak, apakah mungkin sudah mendengar ya konfirmasi atau mungkin klarifikasi dari perusahaan-perusahaan terkait yang dikabarkan akan melakukan PHK Pak, mungkin dalam segi pemenuhan hak-hak bagi pekerjanya sendiri, Pak Lukman? Yang tentunya ketika terjadi PHK itu dari FSPMI langsung komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja, langkah upaya apa yang dilakukan, tapi pada posisi yang pertama adalah jangan sampai terjadi PHK dulu gitu kan. Itu yang selalu bahwa pemerintah, pengusaha dan juga serikat pekerja berupaya agar tidak terjadi PHK. Langkah-langkah apa yang mesti dilakukan sehingga pengusaha tidak melakukan tindakan yang disebut dengan pemutusan hubungan kerja sampai dengan penutupan perusahaan. Tentunya langkah komunikasi aktif kita dengan Dinas Tenaga Kerja untuk bagaimana memitigasi ya atau mencegah daripada penutupan perusahaan ini tidak berjalan efektif. Sehingga ketika tidak berjalan begitu efektif karena ada beberapa alasan. Yang pertama yang membuat kita kesusahan kadang juga dari pengusahanya itu tidak menyampaikan secara pribadi atau secara langsung terkait apa sih yang terjadi di perusahaan ini. Cenderung itu menyampaikan kepada hanya HRD dari staf itu menyampaikan mengalami kerugian dari beberapa data. Cuman ketika kita coba lebih jauh mendalam, kerugian ini disebabkan karena apa ya? Karena order, karena mereka menurun. Karena kondisi ekonomi dunia terjadinya perang sehingga kami tidak bisa ekspor ke sana dari negara tujuan gitu kan. Itu yang disampaikan. Terus yang kedua faktor-faktor lain, faktor seperti terkait tidak tercapainya produksi dari pesanan yang diminta gitu kan. Nah itu cuma dari investornya sendiri kita belum mendengar apa sih yang sebenarnya terjadi gitu loh. Nah kalau memang itu pemerintah sebenarnya mempersiapkan, kalau memang itu bisa diselamatkan dalam bentuk apa sih gitu loh. Nah, terus yang kedua kita juga mengamati kalau memang PHK itu harus dilakukan dan tidak bisa dihindari, ya tentunya bagaimana dengan hak-hak pekerja itu dibayarkan berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia terkait penutupan perusahaan karena kerugian, penutupan perusahaan menghindari kerugian. Tentunya di sini juga PHK itu bisa dari teman-teman sendiri secara ekonomi untuk nanti mencari pekerjaan yang baru. Tentunya hak-hak daripada pekerja itu terbayar, tertunai. Iya, Pak Lukman, kalau kita melihat terkait dengan kasus yang selama ini terjadi ya, terkait mungkin dengan PHK sendiri, apakah selama ini buruh memiliki ruang yang cukup, Pak, misalkan untuk menyampaikan keberatan ya, ataupun mencari solusi bersama dengan perusahaan terkait, Pak? Sama dengan pertanyaan dari Pak Boy ya, ada pernyataan, saya bacakan, sebelum PHK dilakukan, apakah perusahaan sudah benar-benar ada dialog nih dengan para pekerja atau serikat pekerja misalnya? Silakan Pak Lukman. Kalau dari serikat pekerja dan dengan pekerja sendiri, dari perusahaan itu cenderung menyampaikan melalui dari manajemen perwakilan daripada perusahaan. Yang kadang tentunya kita menyampaikan dan ketika kita mencoba untuk bagaimana agar tidak terjadi PHK, melakukan langkah-langkah efisiensi lah yang harus dilakukan, apakah dengan mengurangi jam kerja atau mengurangi yang dulunya shift tidak menjadi shift gitu kan.
atau beban-beban yang memang itu bisa dikurangi agar PHK itu dihindarkan. Komunikasi pasti ada, komunikasi selalu dibangun, cuman kita terkendala bahwa komunikasi itu melalui pekerja juga. Yang dari manajer HRD yang kemudian disampaikan kepada pemilik perusahaan atau investor ini kadang juga tidak sampai apa sih sebenarnya yang investor ini inginkan gitu. Apa sih sebenarnya investor ini pikirkan agar tidak melakukan langkah PHK. Kadang komunikasinya cuma perusahaan mengalami kerugian seperti ini gitu kan, akan melakukan langkah PHK pada tanggal sekian, nanti hak teman-teman seperti ini. Pembicaraannya kan terkait itu. Jadi kaitannya dengan apa yang sebenarnya terjadi itu yang belum tersampaikan, sehingga dialog sosial antara pengusaha dengan pekerja dan pemerintah ini harus benar-benar dibangun gitu loh. Dialog-dialog yang memang terbuka satu sama lain, sehingga satu menjaga iklim investasi di Jawa Tengah itu sendiri, yang kedua adalah mencegah adanya PHK bagi masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Melihat karena sudah cukup terjadi ya, cukup banyak perusahaan yang kemudian memberikan warning akan mem-PHK. Apakah di posisi saat ini seperti ini, Pak Lukman, diperlukan misalkan intervensi dari pemerintah ya, seperti insentif industri, subsidi energi, atau kebijakan lain Pak, agar perusahaan tetap bertahan di tengah situasi gejolak geopolitik saat ini? Ya tentu yang bisa dilakukan adalah intervensi kaitannya dengan kebijakan itu satu hal yang instrumen yang perlu digaungkan oleh pemerintah, yang coba dijalankan gitu kan. Dari beberapa sektor yang ada di industri yang ada di Indonesia itu memang ancaman besarnya adalah di sektor garmen tekstil. Kenapa garmen tekstil itu kan yang perlu diidentifikasi dengan apa dengan sektor ini. Yang kedua adalah tentang otomotif gitu kan. Kalau otomotif memang tergantikan dengan listrik, itu menjadi ancaman di 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Tapi untuk saat ini yang dihadapi pasca pandemi, bukan pasca pandemi, sejak pandemi. Sejak pandemi itu memang sektor di garmen tekstil, sektor padat karya ini, itu yang perlu diperhatikan. Karena saat pandemi di sektor padat karya ini, kalau kita mengatakan mereka lebih cepat merugi, keuntungannya sedikit. Nah, kalau kita misalnya jualan baju, keuntungan hanya berapa, tapi tenaga kerjanya cukup besar. Sehingga ini perlu langkah-langkah yang apakah harus dilakukan langkah intervensi terkait kebijakan? Ya harus, tapi untuk jenis sektor tertentu gitu. Untuk sektor industri tertentu perlu perhatian khusus pada pemerintah, agar di sektor ini kalau memang kita di Indonesia masih berharap terkait investasi di sektor garmen tekstil, ya tentunya harus ada intervensi terkait kebijakan terhadap sektor tersebut. Baik, saya juga bacakan komentar ada dari Pak Dinar seperti ini, Pak Lukman. Kalau perusahaan memang tidak bisa diselamatkan dan PHK harus terjadi, gimana nantinya memastikan pekerja mendapatkan haknya secara penuh? Karena banyak kasus pekerja kesulitan mendapatkan pesangon seperti yang sudah-sudah. Jangan sampai ini terjadi lagi ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bu Vina mengatakan, apakah selama ini ada perusahaan yang melakukan PHK dengan alasan kondisi keuangan, tetapi ternyata perusahaan masih berjalan atau bahkan merekrut pekerja baru? Ada 2 pertanyaan, boleh ditanggapi Pak Lukman. Ya, kalau dari tadi di pertanyaan pertama bagaimana langkah, tentunya kita di Indonesia memiliki aturan memiliki regulasi di mana tentang satu penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau perselisihan PHK. Di mana langkah pertama adalah bipartit, jangan sampai terjadi PHK. Jadi PHK-nya itu sendiri. Kalau memang PHK tidak bisa dihindarkan, tentu ada aturan mengatur tentang ketika perusahaan itu mampu membuktikan di mana memang mengalami kerugian, itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 turunan daripada Cipta Kerja. Nilainya berapa sih untuk bekerja ketika terjadi PHK, perusahaan mengalami penutupan dalam masa kerugian, kan seperti itu.
Tapi apakah kerugian ini terus kemudian hanya bisa disampaikan melalui lisan? Tidak. Karena dalam hal penyelesaian melalui bipartit, nanti dilakukan ke langkah tripartit. Kalau memang tidak ada titik temu kedua belah pihak, maka akan diselesaikan kepada ranah pengadilan hubungan industrial. Dalam pengadilan itu para pihak berhak, kemudian punya kewajiban juga menyampaikan terkait laporan-laporan ataupun pembuktian bahwa kalau memang itu mendalilkan daripada perusahaan mengalami kerugian, harus bisa menyampaikan laporan keuangan, dan itu melalui akunting publik tentunya, tidak hanya akunting internal. Harus mampu membuktikan itu. Sehingga nanti akan ada korelasi terkait terhadap apakah perusahaan ini penutupan perusahaan karena mengalami kerugian, atau penutupan perusahaan dengan alasan tidak mengalami kerugian. Bisa saja dia tidak mengalami kerugian tapi menyampaikan mengalami kerugian. Tapi di situ akan pindah ke daerah lain misalnya. Nah, tentu akan ada korelasi dengan hak pesangon yang akan kawan-kawan pekerja buruh kita. Nah, terus bagaimana ketika tadi pertanyaan yang kedua, apakah ada perusahaan yang menyampaikan mengalami kerugian tapi kenyataannya masih merekrut pekerja baru. Gitu kan. Itu alasan yang utama disampaikan selalu. Jadi pengusaha yang ketika ingin mem-PHK, langkah efisiensi di awal yang dilakukan, pengurangan atau pemangkas jumlah tenaga kerja, gitu kan, itu yang selalu sampaikan perusahaan dalam keadaan merugi. Tapi memang ketika itu coba kita selesaikan di ranah tripartit, cenderung mayoritas itu mengalami kendala dan tidak mampu menyampaikan tentang laporan keuangan secara objektif. Jadi laporan keuangannya mana kalau memang itu perusahaan mendalilkan bahwa itu mengalami kerugian gitu loh. Sehingga di situ akan ada korelasi. Oh berarti PHK-nya bukan karena perusahaan mengalami kerugian gitu loh. Jadi menghindari kerugian karena itu nilai diatur dalam peraturan pemerintah itu berbeda. Kalau perusahaan mem-PHK atau melakukan langkah PHK menghindari kerugian, itu hak yang harus diterima oleh kawan-kawan pekerja adalah 1 kali ketentuan atau 1 kali PMTK gitu kan, kalau bahasa dulu menyampaikan. Pesangonnya berapa? 1 kali ketentuan dikali jumlah masa kerja dan 1 kali penghargaan masa kerja. Tapi kalau perusahaan sudah dalam keadaan merugi atau dalam keadaan kerugian dari laporan keuangan yang disampaikan melalui akunting publik di hadapan Dinas Tenaga Kerja saat mediasi ataupun di pengadilan, maka hak yang harus diperoleh daripada teman-teman hanya 0,5, separuh daripada ketika menghindari kerugian. Itu sih langkah dan selalu ada alasan untuk